Halo Sobat People 10 Minutes, di section kali ini kita bakal ngebahas soal 10 pejuang yang ada di Indonesia. Sobat People, seperti yang kita tahu ya, Indonesia merupakan negara yang dalam riwayat sejarahnya pernah dijajah oleh dua negara dengan durasi yang sangat lama. Indonesia terkenal sebagai negara penghasil kekayaan alam berupa rempah-rempah yang kualitasnya oke banget di kalangan para pedagang seluruh dunia. Alasan inilah yang menjadi beberapa negara yang niatnya berdagang malah niat untuk merampas hasil bumi yang dihasilkan oleh alam Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia nggak mudah menyerah, Sobat People. Mereka melakukan perlawanan karena mereka merasa orang asing akan merebut bumi di mana mereka tinggal. Usaha-usaha motivasi untuk memperjuangkan selalu dikumandangkan agar mereka berani dan semangat berjuang melawan penjajah. Kalimat pengunggah semangat dalam berperang yaitu gugur satu tumbuh seribu menjadi kalimat penyuruh patriotisme yang mengorbankan semangat pejuang saat itu. Di balik kemerdekaan Indonesia, ada banyak banget pejuang rela berkorban dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Tapi nih ya, kalau ditanya siapa aja sih tokoh-tokoh pejuang Indonesia, karena tuh sebagian dari kita cuma tahu dan kenal tokoh pahlawan yang ada di uang 100 ribuan aja nih, yaitu pasangan proklamator Indonesia, Soekarno dan Hatta. Iya kan Sobat People? Yuk sama-sama mengenal para pejuang kemerdekaan Indonesia. Tokoh yang pertama ada Muhammad Yamin nih Sobat People. Beliau merupakan seorang pemikir sejarah, sastrawan, ahli bahasa, ahli hukum, dan politisi. Beliau ini salah satu bapak bangsa Indonesia selain Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Stan Syahir, Hamengkubuwono IX, Cokro Aminoto, dan Dawes Dekker yang ikut serta dalam penyusunan UUD 1945. Beliau mencetuskan 5 asas dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI. Perlu diketahui juga nih Sobat People, Muhammad Yamin merupakan pencipta figur Gajah Mada. Nah, untuk pejuang satu ini, Sobat People pasti udah gak asing lagi ya denger namanya. Jenderal Besar Sudirman lahir di Bodas Karangjati, Rembang, Purbalingga pada 24 Januari 1916. Sobat People, kalian tahu gak sih? Ternyata Jenderal Sudirman sudah menjadi jenderal pada usianya yang masih 31 tahun loh. Jasa-jasanya sangat dikenang dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Apalagi saat beliau sedang sakit namun tetap memimpin pasukan untuk berperang dan mengkonsolidasikan tentara untuk mempertahankan tanah air tercinta ini. Walaupun itu harus membuatnya ditanda keluar masuk hutan selama 8 bulan. Selanjutnya, di urutan ketiga ada Sutomo atau biasa yang disapa Bung Tomo, merupakan kelahiran Surabaya pada 3 Oktober 1920. Ia merupakan pahlawan yang terkenal dalam membangkitkan semangat para pribumi untuk melawan kembali penjajah Belanda. Perjuangan tersebut akhirnya berakhir dalam pertempuran 10 November 1945 sampai saat ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dulu, pada masa penjajahan Jepang, ia menjadi wartawan kantor berita di Dongeng. Pidato-pidatonya selalu membuat orang-orang semangat dalam menentang tentara sekutu. Bung Tomo adalah tokoh pemberontak paling disegani karena sosoknya terekam kuat. Apalagi saat beliau mengacukan telunjuknya dan tatapan tajam. Serem banget ya, tapi keren luar biasa ya Bung Tomo ini. Di urutan keempat, ada Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang biasa dijuluki Raja Tanpa Mahkota oleh pemerintah Belanda. Beliau lahir di Kabupaten Ponorogo pada 17 Desember 1934. Cokro Aminoto merupakan tokoh yang menentang feodalisme dan menjadi guru politik serta induk semang dari Presiden Soekarno serta menjadi penggerak lainnya, seperti Musso, Alimin, dan Kartosuwiryo. Beberapa pidato dan tulisannya menginspirasi banyak orang dan menumbuhkan semangat kebangsaan nih Sobat People. Tokoh yang kelima ini ada Hamengkubuwono yang lahir di Ngayogyakarta, Hadiningrat pada 12 April 1912 yang merupakan seorang raja Jawa. Sobat People, beliau ini merupakan salah satu dari bapak pendiri bangsa Indonesia. Beliau telah memiliki sikap egaliter waktu masih bocil ya kalau kata anak zaman sekarang, alias masih anak-anak. Keren!
Selanjutnya nih, ada Tengku Daud Bereh yang lahir di Kabupaten Pidie pada 17 September 1899 yang merupakan tokoh berpengaruh namun jarang diketahui oleh banyak orang. Beliau merupakan tokoh yang menghimpun dana masyarakat Aceh untuk membiayai perjuangan militer dan diplomatik RI dalam melawan tekanan dari Belanda. Beliau juga lah yang menyebut proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan Sumpah Setia. Oke, lanjut. Ada Chairil Anwar yang lahir di Medan pada 26 Juli 1992. Ia merupakan seorang sastrawan yang tegas melawan kolonialisme lewat karya-karya sastranya. Jadi bukan cuma seorang sastrawan yang kerjaannya cuma merenung di balik meja aja nih Sobat People. Salah satu karyanya adalah Sajak Diponegoro. Dalam sajaknya itu, ia mengungkap sosok Diponegoro yang berjuang menghadapi Belanda dan menggelarakan kembali semangat juang. Puisi-puisinya lah yang berhasil membumingkan namanya sebagai pelopor 45 yang mendobrak angkatan sebelumnya nih Sobat People. Beliau ini terkenal dengan potret dirinya dengan pose menghisap sebatang rokok. Sobat People, kalian tahu nggak kalau Haji Agus Salim ini ternyata berperan banyak banget loh dalam memerdekakan Indonesia. Pahlawan satu ini merupakan kelahiran Kota Gadang pada 8 Oktober 1884. Selain itu, ia masuk sebagai anggota PPKI dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, memimpin surat kabar Hindia Baru, dan masih banyak peran lainnya dalam memperjuangkan Indonesia loh Sobat People. Beliau ini ternyata jago banget bahasa asingnya. Hal inilah yang membuat dikenal sebagai diplomat yang cerdik dan pendapat ulung saat itu. Ia merupakan pribadi yang kritis dan alim, karena beliau juga merupakan seorang ulama yang moderat. Yang kesembilan ada Sultan Syahrir, dikenal sebagai salah satu anggota yang menjadi tokoh politik dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia mengorganisir kemerdekaan Indonesia bersama dengan Soekarno dan Hatta. Beliau lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat, dan menjadi perintis pemuda Indonesia. Dari sinilah beliau ikut meramaikan Kongres Pemuda Indonesia yang menjadi kongres monumental tercetusnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sebagai tokoh politik, ia aktif dalam Perhimpunan Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Enggak cuma itu, ia juga menjadi anggota Partai Nasional Indonesia atau PNI untuk terjun langsung dalam pergerakan nasional. Sobat People tahu nggak? Ternyata beliau ini menjadi ketua juga loh di partai tersebut. Ada lagi nih yang lebih kerennya. Beliau juga ketika menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia pertama, ia juga sempat menjadi Ketua Partai Sosialis Indonesia atau PSI, Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam Perundingan Linggarjati, dan sebagai Duta Besar Keliling Republik Indonesia. Sangat produktif ya beliau ini, keren banget, bisa jadi contoh bagi anak-anak muda zaman sekarang nih. Last but not least, Otto Iskandar Dinata. Ini adalah salah satu anggota BPUPKI dan PPKI, di mana beliau ini aktif mengikuti persiapan kemerdekaan. Mungkin Sobat People pernah melihat beliau dalam lembar uang 20 ribuan kan? Ternyata beliau inilah yang mengusulkan Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi presiden dan wakil presiden pertama untuk Indonesia loh Sobat People. Awalnya, pahlawan kelahiran 31 Maret 1897 ini merupakan seorang guru yang juga anggota dari Dewan Rakyat. Ia aktif menjadi anggota Paguyuban Pasundan untuk memperjuangkan Indonesia. Dari sinilah beliau dikenal sebagai anggota yang berani mengecam dan non-kooperatif ke Belanda. Bahkan, ia dijuluki dengan Jalak Harupat karena kekuatan dan keberaniannya dalam menghadapi Belanda. Ia menjadi pemimpin surat kabar cahaya semasa penjajahan Jepang. Nah, setelah Indonesia merdeka, ia ditunjuk sebagai Menteri Negara pada Kabinet Indonesia pertama dan ditugaskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR nih, Sobat People. Keren ya beliau? Nah, itu dia 10 pejuang Indonesia yang sangat menginspiratif kita semua tentunya ya, Sobat People. Sobat People, kalau ingin melakukan perubahan, jangan tunduk terhadap kenyataan. Tapi yakin aja kalau kalian itu berada di jalan yang benar. Maka kalian bisa melanjutkan. Kalau kata R.A. Kartini sih, terkadang kesulitan harus kamu rasakan dulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang padamu.